Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh saya sendiri, Ardi Permana, dan beranggotakan Asep Erik Nugraha, Ajis Nurjaman, Aji Jakobu Antika, Christine Gabriel Simanjunta, dan Dede Sunarwan. Kami dari kelas TIFRM 221 MC. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mendemokan proyek tugas besar untuk memenuhi tugas yang diberikan Bapak Muhammad Rusdan STMT selaku dosen mata kuliah sistem mikroprosesor. Kami di sini akan mendemokan proyek yang berjudul Sistem Pendeteksi Asap Rokok di Ruangan Berbasis Arduino. Untuk proyeknya di sini kami tidak menggunakan alat fisik tetapi menggunakan simulator. Dan untuk simulator yang digunakan yaitu Tinkercad. Lalu alasan memilih proyek ini karena proyek ini lebih efektif digunakan dibandingkan tulisan dilarang merokok yang ada di dinding. Sebelum mendemokan proyek alat yang kelompok kami buat, di sini kami akan menjelaskan dulu sedikit mengenai alat-alat yang digunakan pada proyek alat yang kelompok kami buat. Sini pembahasannya, pertama ada pendahuluan, kedua ada tujuan alat, ketiga ada deskripsi alat, keempat ada kelebihan alat. Pendahuluan ada latar belakang. Kebiasaan merokok merupakan hal yang sudah biasa dijumpai di tempat-tempat umum. Mengingat banyaknya penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan pencegahan larangan merokok di tempat umum dengan membuat kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Pasal 2. Kawasan bebas asap rokok harus diterapkan di gedung-gedung perkantoran, pendidikan, rumah sakit, dan juga tempat umum lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya alat otomatis yang dapat mendeteksi adanya asap di suatu ruangan. Alat ini juga dapat memonitor sekaligus memberikan peringatan kepada perokok bahwa dilarang merokok di tempat tersebut. Lalu ada tujuan alat. Mengapa alat ini dibuat? Memberi peringatan tentang larangan merokok secara tertulis yang ditempel pada dinding-dinding ruangan yang ada pada setiap ruangan. Lalu kegunaan dan manfaat. Pertama, untuk mendeteksi asap rokok di ruangan, lalu ruangan akan termonitor dengan baik, lalu memberi informasi dan peringatan pada ruangan yang terdapat asap rokok. Menyambungkan dengan masalah yang didapat alat, mendeteksi asap yang ada pada ruangan. Lalu selanjutnya ada deskripsi alat. Yang pertama ada Arduino Uno R3, adalah revisi ketiga dari Arduino Uno asli. Merupakan salah satu papan controller microcontroller berbasis datasheet Atmega 328. Papan microcontroller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Rancangan papan controller ini sangat simpel dan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah, yaitu bahasa program C. Prosesor yang ditanamkan pada papan ini yakni Atmel APR serta menggunakan software IDE text editor, compiler, serial monitor, dan serial ISP programmer. Kedua ada gas sensor, berfungsi untuk mendeteksi adanya konsentrasi gas pada suatu tempat. Berdasarkan konsentrasi gas, sensor ini akan menghasilkan beda potensial yang sesuai dengan cara mengubah resistansi material di dalam sensor sehingga bisa diukur dengan tegangan keluaran. Berdasarkan besarnya nilai tegangan keluaran ini bisa diperkirakan berapa konsentrasi gas yang ada. Pembanding ini bisa diatur untuk menentukan nilai ambang pada konsentrasi gas tertentu.
Saat terjadi konsentrasi suatu gas melebihi ambang batas, keluaran digital akan menjadi tinggi. Selain itu, bisa juga menggunakan pin analog untuk mengukur konsentrasi gas. Ketiga, ada LCD 16x2 adalah salah satu penampil yang sangat populer, digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor atau keadaan jalannya program. Keempat, ada piezo. Dikenal sebagai piezo electric buzzer, adalah perangkat sederhana yang dapat menghasilkan suara berdasarkan masukan listrik. Kelima, ada LED. LED yang digunakan adalah LED warna merah dan LED warna hijau. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode yang merupakan perangkat semikonduktor yang mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya, mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Keenam, ada 1 kilo ohm resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menahan arus listrik dengan menghasilkan nilai tegangan listrik di antara kedua kakinya. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Resistor merupakan komponen pasif. Ketujuh, ada breadboard. Merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Kedelapan, ada Arduino IDE, adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk membuat, mengedit, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C atau C++ atau wiring yang membuat operasi input atau output lebih mudah. Lalu ada kelebihan alat. Pertama, membandingkan dengan solusi yang ada. Pertama, lebih efektif dibandingkan tulisan yang ada di dinding. Lalu dapat digunakan di berbagai tempat. Lalu sistem pendeteksi asap rokok berbasis Arduino Uno menggunakan berbagai algoritma untuk mendeteksi asap sehingga sistem ini lebih akurat dibandingkan solusi lain yang hanya menggunakan satu algoritma. Dua, ada keunggulan. Keunggulan pertama yaitu sistem ini menggunakan sensor gas sehingga bisa mendeteksi semua jenis asap, tidak hanya mendeteksi asap rokok saja. Lalu mempermudah dalam memonitoring perokok dalam ruangan. Lalu mudah untuk diimplementasikan, lalu dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan biaya relatif terjangkau. Mungkin segitu saja untuk penjelasan tentang alat yang digunakan dalam proyek kelompok kami buat. Selanjutnya kami akan melakukan demo proyek alatnya. Baik, di sini ada komponen yang digunakannya, satu buah Arduino Uno R3, satu buah gas sensor, satu buah LCD 16x2, satu buah piezo, satu buah green LED, satu buah red LED, dan 5 buah 1 kilo ohm resistor. Setelah alatnya terpenuhi untuk membuat proyek yang kami buat, langkah selanjutnya menghubungkan alat-alat tersebut kepada alat-alat lainnya agar saling terhubung. Pertama,
pada pin Arduino. Ada pin input output. Yang pertama ada pin 2. Pin input output ini berguna untuk memberikan nilai logika 0 atau 1. Pertama ada pin 2 dihubungkan ke RS atau register select pada LCD untuk mengirim data atau instruksi. Lalu pin ketiga dihubungkan ke enable pada LCD untuk mengontrol LCD ketika bernilai low. Lalu ada pin 4 dihubungkan ke DB4 pada LCD. Lalu pin 5 dihubungkan ke DB5 pada LCD. Lalu pin 6 dihubungkan ke DB6 pada LCD. Lalu pin 7 dihubungkan ke DB7 pada LCD. Lalu untuk pin 8 dihubungkan ke muatan positif piezo. Lalu untuk pin 9 dihubungkan ke input komponen pada breadboard dan ke LED lampu warna merah. Lalu pin 10 dihubungkan ke input komponen pada breadboard yang terhubung dengan LED warna hijau dan resistor pada komponen breadboard. Lalu masih di Arduino ada pin analog. Di sini pin analog A0 dihubungkan ke gas sensor. Lalu ada GND atau ground dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu ada 5 volt atau sumber tegangan output 5 volt yang dihubungkan ke muatan positif breadboard. Lalu pada pin LCD GND atau ground dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu ada VCC dihubungkan ke muatan positif pada breadboard. Lalu ada V0 dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard untuk kontras tulisan pada LCD. Lalu ada read write dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard untuk pengiriman data ke layar. Lalu ada LED atau terminal 1 atau backlight positif dihubungkan menggunakan resistor ke muatan positif pada breadboard. Lalu ada LED katode atau backlight negatif dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu selanjutnya pada gas sensor. Pada gas sensor ini yang bagian atas semuanya dihubungkan ke muatan positif pada breadboard. Untuk gas sensor yang di bawah, untuk dua laginya dihubungkan
ke muatan negatif pada breadboard, tetapi yang satu menggunakan resistor. Lalu pada piezo negatif dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard dan menggunakan resistor. Lalu muatan negatif dihubungkan ke resistor yang ada pada komponen breadboard. Setelah semuanya dihubungkan, lalu melakukan pengkodingan. Pertama adalah memasukkan library. Di sini dengan menginclude liquid crystal. Liquid crystal ini untuk mengontrol layar LCD yang kompatibel dengan liquid crystal ini untuk mengontrol layar LCD. Layar LCD ini yang dikontrol ada pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7. Lalu selanjutnya di sini ada pendeklarasian variabel bernama red LED bertipe data integer dan menggunakan pin 9. Dan pendeklarasian variabel nama green LED bertipe data integer dan menggunakan pin 10. Lalu pendeklarasian variabel bernama buzzer bertipe data integer menggunakan pin 8. Lalu pendeklarasian variabel bernama sensor bertipe data integer dan menggunakan pin 0. Lalu pendeklarasian variabel bernama data sensor bertipe data integer yang bernilai 145. Lalu ada point setup. Point setup ini sebagai bentuk inisialisasi atau pengenalan dalam program Arduino dan hanya sekali sejak program dijalankan. Umumnya fungsi ini digunakan untuk pendefinisian mode pin atau memulai komunikasi serial. Di sini ada pin mode, merupakan suatu perintah untuk memperjelas suatu pin digunakan sebagai input atau output. Sini pin mode red LED sebagai output, pin mode green LED digunakan sebagai output, pin mode buzzer digunakan sebagai output, pin mode sensor digunakan sebagai input. Lalu ada serial begin untuk menentukan kecepatan dan pengiriman data melalui port serial. Kecepatan yang umumnya digunakan adalah 9600 bit per detik. Lalu ada LCD.begin untuk inisialisasi interface ke LCD dan mendefinisikan ukuran dan baris LCD 16,2.
Terus ada void loop berfungsi untuk mengeksekusi terus-menerus secara beruntun hingga program berhenti dijalankan. Di sini ada pendeklarasian variabel bernama ASAP bertipe data integer yang menggunakan analog read. Analog read ini untuk membaca data dari pin analog kemudian disimpan dalam suatu variabel. Variabel yang disimpan di sini adalah sensor. Terus ada serial print ASAP. Serial print ini data yang ditampilkan akan terus bermunculan ke bawah. Jadi data yang muncul tidak berada dalam satu baris saja, karena setiap selesai menampilkan data secara otomatis program akan memberi perintah enter atau pindah ke baris berikutnya. Lalu di sini ada kondisi. If jika ASAP lebih besar daripada sensor, maka digital write ini perintah untuk menuliskan suatu nilai pada pin digital dan untuk menentukan nilai logika awal pada suatu pin apakah high atau low. High low ini didefinisikan sebagai on off. Jadi misalnya low off, high on. Di sini digital white, red LED diberikan high, digital white green LED diberikan low. Lalu ada tune. Tune ini agar memberikan bunyi pada buzzer yang diberi frekuensi 1000 dan durasinya 10.000 atau 1 detik. Lalu ada LCD.clear untuk menghapus semua karakter yang ada di LCD. Lalu ada LCD.setCursor untuk mengatur lokasi di mana teks selanjutnya yang ditulis ke LCD akan ditampilkan. Jadi posisinya ini 0,0. Lalu ada LCD print adalah untuk mencetak teks ke LCD. Yang dicetak di sini adalah pada LCD terdeteksi. Lalu ada delay. Delay adalah perintah untuk memberikan jeda yang diberikan ini adalah 1000 atau 1 detik sebelum eksekusi program selanjutnya. Lalu ada LCD clear, menghapus LCD. Lalu LCD set cursor, posisinya 0,1 dan menampilkan. LCD print, matikan rokok dan diberikan delay 1 detik. Lalu kondisi lainnya, digital white, green LED menjadi high, digital white red LED menjadi low, no tune, tentu jadi tidak ada bunyi pada buzzer, LCD clear, lalu LCD set cursor posisi 0,0 menampilkan cetakan pada LCD tidak terdeteksi, lalu diberi delay 1 detik, lalu
Ada LCD clear, menghapus karakter yang ada pada LCD, lalu menampilkan LCD set cursor pada posisi 0,1 yang menampilkan LCD print bebas asap rokok dan diberi delay 1 detik. Jadi untuk kondisi pertama ini ketika asap rokok terdeteksi oleh gas sensor. Untuk kondisi lainnya ini ketika gas sensor tidak mendeteksi asap, baik untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi atau demo pada project sistem pendeteksi asap yang dibuat oleh kelompok kami. Ini serial monitor, angka-angka ini adalah asap rokoknya, dan kondisi pertama itu yaitu kondisi yang ini, kondisi di mana gas sensor tidak mendeteksi asap rokok. Tampilan LED pun tidak, LCD pun tidak terdeteksi pada posisi 0,0 dan bebas asap rokok pada posisi 0,1 pada LCD, dan buzzer hijau buzzer tidak berbunyi, lalu lampu LED hijau menyala, lampu LED merah mati. Lalu ketika didekati serial monitor asapnya menjadi bertambah ketika mendekati sensor gas, lalu didekati atau terdeteksi oleh maka LCD berubah menjadi kondisi yang ini, kondisi di mana LED menyala, green light mati, hijau buzzer berbunyi, dan pada bagian LCD di kursor 0,0 terdeteksi, dan di LCD 0,1 matikan asap rokok. Setelah kita jauhkan, nah ini untuk asap rokoknya karena melebihi batas sensor, jadi kondisi yang dimunculkan kondisi yang ini yang pertama. Baik, setelah tidak terdeteksi, kondisi pun balik lagi ke bagian ini,
di mana lampu LED hijau menyala lagi, pin buzzer tidak berbunyi, dan LCD tidak menampilkan, tidak terdeteksi, dan bebas asap rokok. Jadi untuk kesimpulannya, ini kondisi di mana asap rokok melebihi batas sensor yang diberikan. Ini batas sensornya, dan ini untuk asapnya. Dan kondisi kedua ini di mana gas sensor tidak mendeteksi adanya asap. Mungkin itu saja hasil demo dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan presentasi atau kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.